al khilafah ba'di 30 sana, masa khilafah setelahku 30 tahun. Setelah itu mulkun adud, setelah itu kerajaan yang kejam-kejam, kata Rasulullah. Sampai di akhir zaman Allah nanti bangkitkan seorang imam. Allah menyatukan umat Islam dan dunia Islam ya dengan imam ini. Nggak tahu kapan itu. Khilafah batinah tetap berjalan dan kita dianjurkan untuk mengikuti al-mahdiyun. Al-mahdiyun, mahdi al-mahdiyin min ba'di, mahdi setelahku. Yang zahir al-mahdiyun itu alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Zahirnya al-mahdiyin ba'di itu 4 khalifah zahir, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Tapi yang tersirat situ al-mahdiyin, mahdi ya, berarti banyak, tidak harus 4, zahir 4 karena ada nasnya. Tapi setelah itu ada khalifah batinah, dan itu ada ya. Jadi wali-wali kutub itu termasuk khalifah Rasulullah SAW. Tapi khilafahnya khilafah batinah sampai nanti al-Imam Mahdi akan menggabung antara khilafah batinah dan khilafah zahirah. Itu tamam Mahdi. Di zaman al-Mahdi ini baru ada perang. Kalau enggak mandeko, ojo melok-melok. Kadang-kadang perang antara orang Islam, itu namanya fitan. Di akhir zaman nanti taksurul fitan, kata Rasulullah, akan terbanyak fitnah. Sahabat tanya, amal fitan, bilang al-haraj. Wa mal haraj? Al-qatl, huru hara. Apa huru hara? Pembunuhan sesama orang Islam. Nah, di zaman seperti itu jangan ikut-ikut, jangan terlibat perang sesama orang Islam. Ini semua sudah diajarkan Rasulullah SAW. Cara kita menyikapi kehidupan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sekarang ini pembunuhan kadang sesama orang Islam ya. Setelah masa Ghusaiyah, kalau kita belajar fiqhul tahawulat dari Abu Bakar al-Masyhur, al-Adni al-Masyhur atau Imam Suyuti, fitan ini terjadi setelah masa Ghusaiyah, di mana umat Islam dikeroyok oleh orang kafir. Ya, sekarang ini yushiku an tada'a alaikumul umam, sudah dekat waktunya umat-umat ini akan mengeroyok kamu, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti mana orang royokan dalam makan. Ya, sekarang sudah ada umam muttahidah, ya, umam muttahidah, persikatan bangsa-bangsa yang kadang menyerbu, melegalisasi, memberikan pembenaran untuk menyerang dunia Islam dengan pasukan multinasional dari berbagai negara kafir, menyerang dunia Islam. Sudah terjadi. Tidak ada Amerika itu menyerang sendirian, dia dan sekutunya, dia pasti dan sekutu, sudah terjadi di mana-mana itu. Nah, sekarang ini haraj banyak sudah terjadi, perang sesama orang Islam. Ya, yuthir yang menggerakkan, yang merekayasa juga orang-orang kafir, tapi bagian daripada perang besar untuk menghemat energi, tenaga dan sebagainya. Mereka merekayasa konflik di antara umat Islam, sehingga ada perang kelompok, perang madhab, perang ini ya, itu direkayasa. Sekarang perang, jangan ikut-ikut seperti ini ya, jangan ikut-ikut, karena yang membunuh atas nama Allah, yang dibunuh Allah Akbar, yang membunuh Allah Akbar. Sampai jadi ceritakan yang membunuh nggak tahu, yang dibunuh nggak tahu apa sebabnya kok dia dibunuh. Yang dibunuh nggak tahu apa sebabnya dia dibunuh. Yang membunuh nggak tahu apa sebabnya dia membunuh. Membunuh orang nggak tahu apa sebabnya. Mungkin brainwashing, cuci otak, ya, doktrin sebagainya, ekstremisme, radikalisme sebagainya, sampai akhirnya ngawur, brutalisme.
ya. Perang itu keras tapi nggak brutal, perang itu keras tapi nggak ngawur, tepat sasaran. Boleh ngebom tapi duduk orang Islam sing dibom orang kafir. Ini fitan, jangan ikut. Nanti ada, setelah ini ada perang dipimpin Imam Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang ditunggu oleh umat Islam. Itu perang antara orang Islam dengan orang kafir. Kalau sudah ada pembayatan Imam Mahdi sudah, ya, nggak tahu siapa. Kita nggak boleh balul, kita sudah melihat siapa Imam Mahdi itu. Dajjal juga begitu. Dajjalun, bukan Dajjal satu, bahkan katakan 30 Dajjal minimal. Kullu wahid minhum yadai annahu nabi. Setiap satu di antara mereka ngaku nabi. Dajjalun kadzabun kata Rasulullah. Dan kita harus, jangan-jangan di tengah-tengah kita sudah ada Dajjal itu, kita nggak tahu. Karena Rasulullah SAW ketika ada sahabat-sahabat curiga bin Sayyad dengan ciri-ciri tertentu, jangan-jangan itu Dajjal. Mereka datang Rasulullah, ya Rasulullah, apa bukan dia yang Dajjal? Ada tanda-tanda. Rasulullah tidak menafikan. Artinya kita diajari untuk hati-hati juga. Siapa tahu dia sudah tengah-tengah kita memiliki ciri-ciri itu, ya. Tapi kemudian ketika mau diselidiki, tiba-tiba mau dilihat, Ibn Sayyad itu dipanggil ibunya kan waktu itu, akhirnya gak kelihatan cirinya, burung kan gitu, didepi sama Rasulullah. Artinya Rasulullah SAW mengajari kita untuk tidak antipati. Kita diajari untuk waspada, siapa tahu dia iya. Kemudian juga mengenai Dajjal yang diceritakan pernah itu, sampai itu sahabat yang ke pulau itu ada, pernah saya cerita itu, apa namanya lupa itu, Abu Ad-Darimi, Tarim Ad-Darimi, Tamim Ad-Darimi itu menceritakan dia pernah dengan beberapa sahabat terdampar di satu pulau. Kemudian dia masuk, ya, pulaunya angker, kelihatan orang. Ternyata dia masih anak buahnya yang mengawasi, ya, untuk membawa berita kepada bosnya di dalam. Yang oleh ulama-ulama dikatakan sebelum Dajjal yang asli itu banyak spionase, informan atau kerja intelijen. Jadi Dajjalnya gak ketok, sing kerja intelijennya, CIA-nya. Jadi mengawasi apa yang terjadi, diawasi. Jadi itu ulama mengembangkan pemikiran daripada informan dulu sampai kepada Dajjalnya di dalam. Rasulullah SAW ketika Tamim Ad-Darimi itu cerita tentang itu tidak menafikan. Dikumpulkan sahabat-sahabat, ini ada sahabatmu, coba kamu ceritakan bagaimana ini. Dikumpulkan. Padahal itu di zaman Rasulullah SAW, yang kita yakin insya Allah gak ada. Kalau di zaman Rasulullah turun seaman itu. Loh kita ini loh yang di zaman wis adot ke Rasulullah SAW saya merasa aman tuh Dajjal. Jangan-jangan wis Dajjal wis keluyuran sudah kesana kemari tengah-tengah kita sudah dalam cengkraman mereka dan sebagainya, kita gak berasa. Kita harus tolak-tolak, siapa tahu mereka Dajjalun kadzabun. Jadi khulafai, khalifah zahir itu 4, tapi khulafai tidak harus 4. Termasuk Rasulullah SAW, saya merindu kepada khalifah-khalifahku. Arisna khulafa'uk ya Rasulullah, bukankah kami khalifah-khalifahmu ya Rasulullah? Antum ashabi, kamu teman-temanku, khulafai qaumun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni. Khalifah-khalifahku itu kaum yang datang setelahku, enggak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepada aku. Berarti banyak kan khalifah. Jadi yang beruntung, ulama mengatakan beruntung dengan Al-Mahdi ini gak harus satu periode, setiap periode itu juga bisa beruntung dengan Al-Mahdi, karena riwayatnya Al-Mahdiyun. Ini pendalaman dari sisi makna Al-Mahdi, ya,
pendalaman daripada pemahaman al-mahdiin min ba'di. Jadi enggak dong, masa sih kelompok tertentu diutamakan dari kelompok yang lain, tidak ya. Jadi guru-guru kita al-mahdiin, insyaallah guru-guru kita semua al-mahdiin daripada mereka. Bahkan ada orang-orang mengatakan jangan-jangan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru kita yang di Yaman, jangan-jangan beliau al-mahdi. Iya, kalau saya yakin iya, memang beliau diantaranya al-mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Al-Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena ciri-cirinya itu apa? Ittiba'nya kepada Rasulullah SAW, ibadahnya, zahir batinnya luar biasa. Jadi ulama-ulama ulama yang ada mengatakan jangan-jangan ya ini al-mahdi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara zahir kelihatannya dia tidak memegang khilafah. Tidak memegang khilafah zahir. Tapi kalau khilafah batinah saya yakin guru-guru Tesla semuanya khulafa, khalifah, tapi khulafah batinah, dan mereka al-mahdiyun min ba'di, orang-orang mahdi setelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan datang suatu waktu di mana akan dibangkitkan, walaupun kiamat kurang 1 hari, kata Rasulullah SAW, Allah akan bangkitkan satu orang dari dzurriyyahku, dari ahli baitku, kata Rasulullah SAW, ya, yang memimpin umat ini dan menyatukan umat Islam.